103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania tiba saatnya talk show inspirasi dan mandiri. Dan tema kita pagi ini adalah Suku Dinas PPK UKM Jakarta Selatan hadir dan kuatkan pelaku usaha UMKM di Kota Madia, Jakarta Selatan. Ya, DFM Mania ya, sektor UKM memang sudah teruji punya daya tahan yang luar biasa, selalu survive, dan itu udah terbukti dalam berbagai kondisi. Sebut aja seperti krisis ekonomi misalnya, maupun pandemi COVID-19 yang lalu ya. Atau era digitalisasi sekarang juga nih, sektor UMKM punya segmen tersendiri. Nah, untuk tahu kenapa UKM ini punya daya tahan, daya juang dalam mempertahankan pasar, nanti kita bakal obrolin pagi ini DFM Mania. Dan kebetulan udah berhadir juga narasumber Nurul, ada Bapak Edi Margono, Kepala Seksi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Jakarta Selatan. Pagi Pak Edi. Selamat pagi Mbak Nurul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sehat ya. Pak Edi juga ditemenin sama Bapak Arizal ya Pak ya? Ya. Sehat Bapak. Kapan-kapan kita ngobrol bertiga di sini ya Pak ya? Iya, insya Allah. Oke, DFM Mania. Kalau kemarin nih Pak Edi, kita banyak banget ngundang teman-teman pelaku UMKM yang katanya juga komunitas atau anggota Jakpreneur. Oke Pak Edi, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya Pak, siap. Kalau sektor UKM kan memang sudah menjadi sektor ekonomi yang punya daya tahan, daya juang yang luar biasa di berbagai kondisi dan udah teruji. Nah gimana nih Pak dengan UKM yang ada di Jakarta Selatan? Baik Mbak Nurul, sedikit kami jelaskan bahwa di Jakarta Selatan usaha kecil dan menengah atau yang selanjutnya disebut sebagai UKM itu telah menunjukkan peran penting dalam perekonomian lokal. Nah, wilayah ini memiliki potensi pasar yang besar karena tingkat urbanisasi dan pendapatannya yang tinggi. Nah, UKM di Jakarta Selatan itu cenderung lebih dinamis dan inovatif. Seringkali beradaptasi dengan teknologi dan tren pasar yang cepat. Nah, banyak UMKM di daerah ini yang berhasil bertahan tuh, bahkan dalam situasi ekonomi yang menantang lah ya seperti itu. Nah, seperti selama pandemi COVID-19 tahun yang lalu, itu berkat adaptasi terhadap digitalisasi dan pemasaran online, maka UMKM di Jakarta Selatan itu cenderung memiliki daya tahan yang kuat dan bisa dibuktikan dengan masih adanya beberapa pelaku usaha yang memang masih bisa bertahan pada saat situasi pandemi COVID kala itu, Pak. Oke, itu kalau di Jakarta Selatan. Ya. Nah, untuk peningkatan kondisi UKM di Jakarta Selatan itu sudah seperti apa, Pak Edi? Untuk peningkatan kondisi UKM di Jakarta Selatan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti peningkatan akses ke pasar, kemudian kemudahan perizinan berusaha, dan dukungan pemerintah daerah. Nah, pemerintah kota Jakarta Selatan melalui Sudin PPK UKM Jakarta Selatan itu sering mengadakan pelatihan, Mbak. Jadi pelatihan workshop, kemudian program pendampingan untuk membantu UKM dalam peningkatan kualitas dan daya saing. Demikian juga selain itu banyak UKM yang telah mengembangkan bisnis mereka melalui platform digital dan e-commerce yang membantu mereka menjangkau konsumen yang lebih luas. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau peningkatannya memang sudah banyak ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Oke, DFM Mania. Kemarin sebelumnya kita udah banyak banget wawancara sama pelaku-pelaku UMKM, khususnya yang di Jakarta Selatan juga ada banyak tuh, Pak. Ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang jumlahnya, yang terdaftar sekarang itu, yang terupdate ada berapa banyak, Pak? Untuk jumlah UMKM yang ada di Jakarta Selatan yang terupdate per kemarin ya, tanggal 1 September 2024 itu sejumlah 61.868 UKM, di mana mereka itu masuk ke dalam program Jakpreneur dengan mengikuti aturan-aturan yang kami sudah berikan kepada mereka. Jadi program Jakpreneur itu memiliki target untuk mendaftarkan ribuan pelaku usaha setiap tahunnya. Nah, data spesifik jumlah peserta yang terdaftar dan aktif dalam pembinaan itu bisa berbeda setiap waktu. Tetapi program ini terus berjalan dengan berbagai gelombang,
kemudian pembinaan yang diadakan secara rutin juga pun itu nanti akan kita bisa terapkan kepada mereka yang sudah mendaftar. Demikian, Mbak. 61 ribuan berarti ya Pak Ya, ya? 61, tepatnya 61.868 UKM di Jakarta Selatan. Itu cuma di Jakarta Selatan. Ya, Bayangin deh Femannya seperti apa ya berkembangnya ya, UKM ini di Jakarta. Luar biasa ya Pak ya? ya, Dan mungkin itu juga memang karena beberapa pengaruh ya Devemannya, kayak misalkan di Jakarta kan ya susah cari kerja, ya. jadi punya usaha sendiri mungkin bisa menjadi alternatif atau pilihan nih Devemannya. Oke, terus Pak, gimana pemerintah Kota Jakarta Selatan hadir dalam pembinaan UKM di Ya. wilayahnya? Untuk pemerintah Kota Jakarta Selatan melalui Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kota Jakarta Selatan itu dalam membina UKM melalui berbagai program dan kebijakan seperti kita mengadakan pelatihan dan pendidikan di mana Sudin PPK UKM itu sering menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajemen dan teknis bagi pelaku UKM. Kemudian kita juga memberikan bantuan dan fasilitas, Mbak. Jadi beberapa UKM mendapat bantuan modal, kemudian peralatan dan fasilitas seperti ruang pameran dan lokasi usaha yang strategis. Demikian juga kita memberikan promosi bagi mereka, mengkampanyekan produk lokal, di mana Sudin PPK UKM juga mendorong kampanye bangga buatan Indonesia yang mempromosikan produk-produk lokal termasuk dari UKM. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita memberikan kemudahan dalam hal perizinan. Nah, Sudin PPK UKM juga mempercepat proses perizinan usaha melalui program OSS atau Online Single Submission, sehingga pelaku UKM lebih mudah dalam mengurus izin usaha. Demikian, Mbak. Ya. Jadi yang disupport itu banyak ya Pak ya, bentuk-bentuk pembinaannya mulai dari modal juga tadi dibantu sampai perizinan. Iya, betul. Nah ini sih yang biasanya kalau kita urus sendiri kan kadang rada lama dan susah begitu ya Pak ya. Ya. Kalau dibantu Sudin kan alhamdulillah sekali ini untuk UMKM di Ya. Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan. Nah menurut Bapak nih, udah lama mengurusi di bidang ini UKM, apa sih Pak yang perlu disupport atau dibantu untuk pelaku UKM di Jakarta Selatan? Baik, untuk pelaku UKM di Jakarta Selatan, support yang diperlukan itu mencakup akses yang lebih mudah terhadap modal usaha, kemudian pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar, pendampingan untuk pengembangan bisnis, selain itu juga bantuan dalam pemasaran digital, dan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Itu yang pokok-pokok yang memang kita support bagi sebagian besar UMKM yang ada di Jakarta Selatan, Pak. Oke, yang disupport memang yang benar-benar dibutuhkan begitu ya Betul Pak, sekali. untuk kelangsungan usaha dan mengembangkan usaha. Ya. Bapak mungkin banyak yang bertanya-tanya di luar sana, khususnya mereka yang belum tahu tentang Jakarta Entrepreneur atau tentang pembinaan UKM ini. Nah, seperti apa sih Pak kriteria UKM yang menjadi binaan? Untuk kriteria UKM yang menjadi binaan kita itu atau yang selanjutnya disebut sebagai Jakpreneur itu terbuka ya untuk berbagai jenis usaha ya, baik yang baru mulai ya maupun yang sudah berjalan. UKM binaan itu biasanya adalah yang berpotensi untuk berkembang, memiliki semangat kewirausahaan dan bersedia mengikuti proses pembinaan yang ditawarkan. Sesederhana itu sebenarnya untuk kriteria UKM, Mbak. Ya. Berpotensi dan bersedia. Ya. Berarti kemudian pas kita daftar gitu ya Pak, ada seleksinya lagi berarti? Untuk seleksi sebenarnya kita hanya lebih kepada bagaimana dia punya komitmen saja sih untuk menjadi pelaku usaha. Karena kita nanti pada saat mereka sudah mendaftar, kita sudah bisa memberikan pelatihan dalam bentuk pandangan terkait dengan kesiapan mereka secara mental untuk menjadi seorang wirausaha. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, biar lebih detail lagi syarat-syaratnya seperti apa, Pak Edi? Iya, persyaratannya sih sederhana ya untuk memperoleh binaan dari kami itu biasanya persyaratan untuk mengikuti program Jakpreneur biasanya termasuk warga negara Indonesia, kemudian berdomisili di Jakarta dan memiliki usaha atau niat memulai usaha dan mendaftar melalui sistem pendaftaran yang disediakan oleh kami, yaitu ada di website kami yaitu jakarta.go entrepreneur.jakarta.go.id.
entrepreneurjakarta.go.id. Iya, betul. Pak Edi, ini ada pertanyaan dari via WhatsApp nih Pak. Ya. Dari Mbak Dila di Bidara Cina. Ya. Mohon maaf Pak Edi, kalau misalkan kita mau ikut pembinaan, apakah kita harus punya usaha dulu atau seenggaknya punya rencana untuk usaha? Dan apa nih, untuk permodalannya apakah bisa dibantu ketika kita mendaftar menjadi binaan? Baik, untuk memulai menjadi binaan kami, yaitu Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebenarnya boleh baru sebatas ide kita memiliki usaha, boleh juga yang sudah memiliki usaha. Kemudian nanti setelah melalui proses pendaftaran tersebut, kita tidak secara sekuensial lagi untuk dilatih, tetapi bagaimana kebutuhan ataupun peminatan kita terkait dengan program-program yang lainnya, seperti ada pelatihan, pendampingan, kemudian perizinan, pemasaran, akses permodalan maupun pelaporan dan sebagainya. Jadi mana yang menurut pelaku usaha ataupun yang terdaftar sebagai UKM di binaan kami itu adalah mereka sudah memiliki keinginan ataupun minat untuk pada fase mana mereka mau melanjutkan kegiatannya. Seperti misalkan mereka butuh akses permodalan, berarti nanti akan kita coba untuk berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan untuk memberikan pelayanan akses permodalan bagi mereka. Demikian, Mbak. Oke, berarti yang masih perencanaan juga bisa ya Pak ya? Bisa. Mungkin bisa disupport sama kalau kita taunya dulu proposal bisnis begitu Pak? Iya, atau sebenarnya sih proposal bisnis itu kan kalau memang mereka ingin permodalan dalam skala yang lebih besar ya. Artinya untuk ekspansi usaha dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka adalah pemula, mereka itu akan kita kenakan dengan entitas lembaga jasa keuangan untuk bisa mensupport dalam hal permodalannya gitu. Sehingga kedepannya nanti mereka akan lebih memiliki antusias karena ada beberapa produk yang mereka bisa ekspansikan ataupun perluas jangkauan pasarnya. Demikian, Mbak. Oke, jadi seperti itu DFM Mania. Ya. Pak Edi, ini juga ada nih dari Bang Indra di Kedoya, katanya. Pak Edi, untuk mendapatkan pembinaan UMKM, apakah harus domisili atau yang punya KTP Jakarta aja? Sebenarnya di dalam Pergub 2 tahun 2020 itu dinyatakan bahwa binaan dari Pemprov DKI Jakarta itu bisa dilakukan oleh para pelaku usaha yang ada di luar Jakarta asalkan mereka memiliki usaha dagang ataupun usaha berjualan yang ada di DKI Jakarta. Oh, iya. Oke. Walaupun KTP-nya luar daerah, tetapi mereka memiliki usaha di DKI Jakarta. Itu bisa kita lakukan pembinaan maupun pemberdayaan bagi mereka. Oke, misalnya di FM-nya nih orang Bogor gitu kan, terus punya usaha yang operasinya di Jakarta, berarti boleh mengajukan? Boleh. Oke, Pak Edi, kita lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, apakah pelaku UKM di Jakarta Selatan juga dibantu dalam pengurusan NIB dan perizinan lainnya? Baik, Mbak Nurul, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Untuk pelaku UMKM di Jakarta Selatan itu mendapatkan bantuan dan pengurusan NIB ataupun nomor induk berusaha ini dan perizinan usaha lainnya, bukan hanya NIB saja, itu yang sekarang ini melalui sistem OSS yang seperti saya sebutkan tadi ya, single submission. Nah, pengurusan NIB ini menjadi lebih mudah dan cepat. Karena apa? Karena memang Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi melalui Pemkab Jakarta Selatan sering menyediakan layanan pendampingan untuk membantu pelaku UKM memahami proses perizinan yang diperlukan serta membantu mereka juga dalam pengisian dan pengajuan dokumen perizinan. Jadi sebenarnya perizinan ini lebih kepada bagaimana mereka bisa melengkapi produk mereka untuk bisa bisa dijual di konsumen, bisa juga sebagai persyaratan untuk bagaimana bisa memasarkan produk lebih luas lagi. Demikian, Mbak Nurul. Oke, berarti sudah pasti dibantu begitu ya, Pak ya? Iya, karena sekarang ini kita sudah banyak membantu mereka dalam hal perizinan, baik itu langsung yang dilakukan oleh para pelaku usahanya melalui OSS tadi, maupun perizinan dalam hal pendaftaran merek, kemudian ada halal, kemudian ada juga logo dan sebagainya, itu kita berikan ataupun fasilitasi kepada para pelaku usaha. Oke, Pak Edi, ini agak di luar skrip mungkin ya. Saya penasaran nih Pak,
Kan di luar sana banyak ya pelaku usaha, katakanlah kayak pedagang kaki lima begitu Betul. ya, mungkin bukan binaan jakpreneur, bukan jakpreneur gitu ya Pak ya. Ya, Apa sih Pak bedanya ketika mereka berjualan dengan punya NIB dan perizinan lain hmm. dengan yang tidak? Sebenarnya kalau NIB itu memang induk dari seluruh perizinan bagi Mm-mm. pelaku usaha dalam melegalkan produk mereka. Nah, bagi para pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan, artinya kan berarti mereka itu secara apa namanya, secara pemasaran produk mereka tuh masih belum memenuhi kriteria untuk persyaratan. Nah, biasanya Hmm, seperti itu tuh kita kategorikan sebagai PKL, pedagang kaki lima. Nah, PKL ini sebenarnya konsep yang memang sebenarnya mereka juga pedagang, tetapi iya. cenderung karena mereka tuh belum terbina maupun belum diberdayakan oleh kami, maka perlu perlakuan khusus bagi mereka, bagaimana mereka itu supaya menjadi binaan kami. Nah, banyak daripada PKL-PKL yang memang sudah kita rekrut untuk menjadi binaan kami, sehingga mereka kita kategorikan sebagai UKM binaan ataupun dikatakan sebagai jakpreneur bagi kita. Oke. Berarti di sini adalah masalahnya legalnya begitu ya Pak ya, Betul, legalnya betul. berusaha. Legal berusaha, legal produk maupun legal lokasinya. Ya, Hmm, seperti itu. oke. Jadi Ya, lebih safe, lebih aman lah, lebih lebih aman. tenang pas kita Iya, jualan berusaha begitu ya Pak ya. betul sekali. Oke. Nah sekarang di era digitalisasi ini Pak, untuk ngurus perizinan usaha UKM, apakah makin mudah Ya. atau seperti apa Pak Edi? Ya, di era digitalisasi biasanya pengurusan perizinan usaha UKM itu menjadi lebih mudah berkat penerapan sistem OSS tadi ya, di mana pelaku usaha kini dapat mengurus perizinan secara online tanpa harus mengunjungi banyak instansi ya. Mm-mm. Kembali saya garis bawahi bahwa tanpa harus mengunjungi banyak instansi. Nah, proses yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam hitungan hari. Nah, selama semua dokumen dan persyaratan yang telah lengkap, namun bagi pelaku KM yang kurang familiar dengan teknologi, nah biasanya proses OSS ini masih mungkin terasa menantang Mm-mm. ataupun agak sedikit menyulitkan bagi mereka. Sehingga sosialisasi dan pendampingan itu tetap diperlukan. Nah, kita informasikan bahwa kita sudah punya tenaga pendamping berjumlah 8 orang di masing-masing kecamatan. Nah, kalau di Jakarta Selatan ini ada 10 kecamatan sehingga ada 80 orang tenaga pendamping yang siap untuk membantu para UKM mengurus perizinan. Demikian. Wah, boleh kalau yang sudah melek atau paham sekali teknologi bisa langsung mandiri begitu ya Pak ya, Betul sekali, Mbak. melalui OSS tadi. Iya. Di website yang tadi, entrepreneur itu. Kalau OSS itu lebih cenderung kepada pendaftaran untuk NIB, sedangkan Hmm, kalau website tadi untuk mendaftarnya. oke oke. Ya, seperti Oke, itu. berarti kalau untuk NIB sekarang sudah bisa diurus online. Itu kira-kira berapa lama Pak prosesnya? Ya, untuk NIB nomor induk berusaha itu biasanya bisa didapatkan dalam waktu 1 hari. Nah, jika semua syarat terpenuhi dan diunggah dengan benar melalui OSS. Kemudian izin usaha juga bisa memakan waktu beberapa hari, tergantung jenis usaha dan dokumen yang diperlukan. Jadi nanti ada fitur-fitur dalam OSS itu uh, izin ataupun dokumen apa yang mereka mau urus Mm-mm. seperti perizinan usaha, kemudian perubahan KLBI dan sebagainya. Jadi itu banyak fitur yang nanti bisa dipilih oleh pelaku usaha mau mengurus apa dia. Kemudian berapa rentang waktu yang diperlukan ataupun melengkapi dokumennya dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Nurul. Oke. Ya. Nah, bentuk bantuan lainnya Mhm. kepada UKM binaan itu seperti apa, Pak Edi? Ya, Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Pemkop Jakarta Selatan biasanya memberikan bantuan lainnya dalam bentuk para UKM ini bisa akses ke pasar, ya, baik melalui program lokal maupun logam nasional dan internasional. Dan penguatan branding juga dan digital marketing juga kita berikan kepada mereka. Bagaimana mereka secara digital marketing mereka bisa memasarkan produknya. Kemudian kita persyaratkan agar mereka juga kerap kali memiliki networking dengan pelaku usaha lainnya. Maksudnya apa? Untuk mendapatkan informasi yang lebih intens, lebih kontinu dalam hal pengembangan kewirausahaan yang ada di Jakarta Selatan. Melalui Mm-mm. apa? Melalui kolaborasi maupun peningkatan bisnis mereka. Demikian, Oke. Pak.
Kalau begitu saya juga mau Pak daftar. Ya, daftar aja Mbak Nurul. Ya Kita kan, DP Money buat kalian yang punya UKM gitu ya atau usaha, ya, mendingan daftar deh. Karena semuanya loh dari awal diurus gitu, dibantu, termasuk juga pelatihan-pelatihan begitu ya Pak ya. iya benar Itu sekali. biasanya pelatihan apa Pak? Seperti apa? Biasanya para jakpreneur kita yang sudah Mm-mm. menjadi binaan kita ini disediakan pelatihan ya dalam berbagai bidang. Nah, seperti pelatihan keuangan, kemudian pemasaran, pelatihan produksi, kemudian pelatihan manajemen dan digitalisasi. Nah, pelatihan ini diadakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan UKM peserta, termasuk pelatihan online maupun offline, Mbak. Oke, Iya, pelatihannya lengkap ya Pak lengkap ya. banget gitu. Memang pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan sama Ya, pelaku UKM. Pak Edi, ini kan UKM kita ada banyak ya Pak ya. iya. Dari berbagai bidang, Mm-mm, adakah bidang-bidang tertentu atau bidang-bidang apa aja sih yang mm. bisa mengajukan permohonan perizinan dan untuk pembinaan juga? Ya, sebenarnya itu dikriteriakan sebagai sektor UKM ya. Mm-mm. Nah, jadi sektor UKM yang bisa mengajukan permohonan perizinan dan pembinaan itu termasuk ke dalam sektor kuliner, kemudian sektor fashion, kemudian kria yang selanjutnya kita sebut sebagai kerajinan tangan. Nah, ada juga yang desain komunikasi visual, ada juga yang teknologi dan digital, ya kan. Kemudian ada juga sektor UKM dalam hal pertanian dan perikanan. Ada juga jasa produksi dan manufaktur seperti itu. Mm-mm. Kemudian ada juga pariwisata dan ekonomi kreatif serta perdagangan. Nah, program ini menawarkan perizinan mudah dan pembinaan yang meliputi pelatihan, pendampingan usaha, kemudian akses permodalan dan fasilitas pemasaran. Jadi hampir semua jenis UKM itu dapat mengajukan asalkan memenuhi syarat dan berkomitmen mengikuti pembinaan. Demikian Mbak Nurul. Oke, Pak Edi. Ini Iya, ada pertanyaan lagi dari WhatsApp nih, Pak. ya, Boleh kita baca ya, Pak ya? ya silakan Selamat Mbak. pagi, mau nanya, Selamat pagi. kalau UKM di pinggir jalan nih misalnya, apakah harus wajib NIB juga? Dan apakah jika usaha di pinggir jalan sudah terbebas dari bayar lapak liar? Ini dari Pak Tarjo di Depok. Ya, oke. Selamat pagi Pak Tarjo ya. Pak Tarjo di Ya, Depok. sebenarnya kalau kita berkaca dari pengalaman bahwa PKL itu kan sebutan dari lain daripada pedagang yang belum memiliki aspek legal ya. Mm-mm. Kalau PKL itu kalau di Jakarta itu sebenarnya PKL yang sudah dapat legalisasi itu namanya UKM binaan. Jadi bagi PKL yang ada di lapak-lapak tertentu seperti di apa namanya di pedestrian ataupun di trotoar itu Iya, iya. biasanya mereka tuh harus memiliki izin terlebih dahulu terhadap kepada institusi di mana institusi itu melakukan apa namanya melakukan proses pembenahan di area tersebut. Sebagai contoh Oh, oke, misalkan oke. kalau PKL itu ada di trotoar, berarti mereka tuh harus ada rekontek dulu dari dinas bina Betul. marga gitu kan. Mm-mm. Atau PKL itu misalkan berada di atas saluran air, maka dia harus dapat rekontek dulu dari Sudin Tata Air. Jadi sebenarnya bagaimana kita melegalkan itu tergantung dari bagaimana kolaborasi kita dengan lintas sektor. Dan izin yang sudah harus sebagai induk daripada perizinan itu adalah nomor induk berusaha udah harus punya terlebih dahulu untuk Berarti mempermudah mereka bergerak untuk selanjutnya kemana dan bagaimana mereka mendapatkan pembinaan seperti itu Mbak Nurul. berarti NIB-nya wajib ada dulu. Yang Iya, paling dasar ya, Pak ya? iya itu Wajib punya. wajib bagi para pelaku usaha untuk bisa bergerak kemana mereka mau berusaha selanjutnya. Demikian. Oke. Oke, Pak Edi. Seperti apa syarat-syaratnya untuk memperoleh dana bantuan modal dari koperasi? Baik, sebenarnya koperasi ini kan banyak ya Mm-mm. jenis usahanya. Namun untuk memperoleh dana bantuan modal dari koperasi itu melalui program Jakpreneur, pelaku UKM itu yang pertama dia harus terdaftar sebagai peserta Jakpreneur, itu yang pertama. Kemudian memiliki usaha yang berada di wilayah DKI Jakarta. Ya saya sebutkan usaha ya, Iya, ya. bukannya domisili ya, Iya, tapi usahanya ya. usahanya yang berdomisili di Baik, DKI baik. Jakarta. Kemudian UMKM tersebut mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diadakan oleh Jakarta Entrepreneur.
dalam hal ini ada oleh Sudin Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM yang ada di wilayah Jakarta Selatan, dan mengajukan proposal bisnis yang layak dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta melengkapi dokumen perizinan usaha yang diperlukan. Gitu, Mbak. Berarti saling terhubung begitu ya Pak, Ya, antara betul. koperasi dan Sudin. Ya. Berapa batas atau limit pinjaman modal usaha kepada UKM binaan di Jakarta Selatan, Pak? Ya, untuk batas atau limit pinjaman modal usaha kepada UKM binaan di wilayah terkait, itu batas pinjaman modal usaha biasanya bervariasi, Mbak ya. Itu biasanya mulai dari angka 5 juta sampai dengan 50 juta. Itu tergantung pada skala usaha. Nah, bagaimana kebutuhan modal yang diajukan itu sudah dicantumkan mereka dalam proposal bisnis. Seperti itu. Sebelum pemberian modal, apakah disurvei dulu usahanya atau seperti apa, Pak Edi? Ya, biasanya dilakukan survei dan asesmen terlebih dahulu oleh pihak lembaga ataupun entitas jasa keuangan. Nah, terkait untuk memastikan kelayakan usaha dan memastikan bahwa dana yang diberikan itu akan digunakan secara optimal atau tidak, itu tergantung dari pelaku usaha nanti. Jadi dia harus siap ya untuk dilakukan asesmen ataupun survei terlebih dahulu. Oke, baik. Ya. Pak Edi, nih ada pertanyaan dari WhatsApp lagi nih Pak. Ya, silakan, kita baca Mbak. Ya Pak. Ini Ya. dari Mbak Dina di Jakarta Timur. Pak Edi, untuk mengikuti program Jakarta Planner ini ya berarti kalau sekarang, apakah wajib mengikuti semua rangkaiannya dari awal sampai akhir, atau kalau misalkan ada yang berhenti di tengah jalan, apakah masih bisa dilanjutkan? Baik, sebenarnya gini, kalau sebelum tahun 2020, 2018, 2019 itu memang sekuensial. Artinya pendaftaran itu dimulai dengan P1 sampai dengan P7 dan itu secara sekuensial. Nah, tetapi setelah Pergub 2 tahun 2020 itu dikeluarkan, maka aturan itu berubah. Jadi sekarang tidak sekuensial lagi. Jadi pada saat pelaku usaha itu mendaftar, mereka bisa mengikuti program P yang lain. Misalkan dari mendaftar, mereka bisa langsung akses pemasaran, bisa juga mereka langsung perizinan gitu. Jadi nggak melalui P1, P2, P3 sampai P7. Jadi mereka itu bebas mau ada atau difasilitasi untuk tergantung dari kebutuhan dari pelaku usaha itu, Mbak. Ya. Berarti setelah perubahan itu begitu ya Pak ya? Jadi ya tergantung kebutuhannya apa, yang sudah ada tidak perlu diulang lagi. Betul. Misalkan dia udah punya perizinan, misalkan SPPYT, kemudian udah halal dan sebagainya, mereka mau akses permodalan silakan aja, nggak apa-apa. Atau mereka mau langsung ke pemasaran aja bisa kita. Jadi nanti tergantung dari bagaimana mereka bisa menyesuaikan dari kebutuhan ataupun persyaratan dari kegiatan atau event-event yang kita laksanakan untuk mereka. Oke. Ya. Kalau seperti event atau bazar itu apakah sifatnya wajib untuk Jakpreneur atau bagaimana Pak? Dapat dikategorikan seharusnya mereka sudah merasakan semua bagaimana itu nikmatnya bazar. Iya sih. Dari wawancara aku yang kemarin-kemarin juga seneng bazar sih Pak. Iya. Karena itu kan wadah untuk promosi ya Pak. Benar sekali. Oke, baik. Pak Edi, ada nggak kriteria UMKM yang sukses gitu kan? Dan apakah kalau sudah sukses bisa dihentikan atau sebaiknya lanjut jenjang? Ya, untuk kriteria. Jadi sebenarnya untuk kriteria ini UMKM itu bisa dikategorikan sebagai UMKM pemula, kemudian UMKM yang memang sedang pada fase dia sedang siap untuk naik kelas, maupun UMKM yang sudah naik kelas. Jadi treatment dari ketiga kategori ini berbeda-beda tergantung dari seberapa besar komitmen mereka untuk kita adakan pelatihan, kita dampingi maupun kita berikan fasilitasi pemasaran dan sebagainya. Oke, baik. Bersyukur, bergembiralah ya UMKM yang ada di Jakarta karena didampingi sama suku dinasnya. Baik, Bapak, ini sebelum kita tutup talkshow kita pagi ini, mungkin Bapak ada pesan untuk pelaku UKM khususnya yang di Jakarta Selatan. Baik, Mbak Nurul, kami menyarankan agar pelaku UKM di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, untuk terus berinovasi, kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar, serta aktif dalam mengikuti program pembinaan yang disiapkan oleh pemerintah, seperti misalkan Jakpreneur,
kemudian dia juga harus bekerja keras, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar adalah kunci untuk sukses dalam mengembangkan usaha. Kemudian tadi tips ya Mbak? Iya, tips. Oke, jadi sebenarnya tips-tips usaha bagi UKM binaan di Jakarta Selatan dan yang terkhusus adalah DFM Mania. Betul. Itu yang pertama kami sarankan agar memanfaatkan program pembinaan, kemudian ikuti pelatihan, pendampingan, dan gunakan jaringan untuk mengembangkan usaha. Kemudian optimalkan kehadiran digital. Artinya kita harus mampu untuk membuat profil bisnis di media sosial dan juga marketplace. Dan fokus pada kualitas, jaga konsistensi kualitas produk atau layanan, serta buat agar kita bisa berinovasi dan kreativitas. Nah, terus berinovasi sesuai dengan tren pasar. Serta kita bisa memanage keuangan kita, pantau arus kas, dan pisahkan keuangan pribadi dengan bisnis. Betul. Dan setelah itu kolaborasikan dengan entitas usaha lainnya, jalin kerjasama dengan UKM lain, dan kenali target pasar, ikuti event dan pameran, serta tetap semangat dan adaptif, hadapi tantangan dengan fleksibilitas dan semangat tinggi. Baik,